setelah libur cukup panjang, hari ini live pertama FFP. Mohon maaf dan batin ya. Iya. Maafin buat keluarga aku ya. Aku gagal bawa mantu. Tahun depan ya, tahun depan. Maafin juga kalau aku suka julid dan kepo mentok ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi kan itu juga mewakili netizen. Iya, gue emang gitu. Tapi sekarang kita buka dengan kehadiran dua laki-laki ganteng. Iya. Tapi banyak berita-berita mengenai mereka yang harus kita bahas bersama ya. Ini dia Aditya dan Panji Joni. Apa kabar, Rit? Sehat-sehat ya. Panji sehat ya. Kakak. Mau duduk, mau berdiri? Berdiri ya? Ya, boleh. Berdiri ya, oke. Karena kita masuk ke kontroversi keluarga Joni. Duduk aja deh, duduk. Duduk aja boleh. Kalau berdiri kelihatan pendeknya gue. Aku aja bantu bukain ya. Mbak, tolong dong, Mbak. Siap Yang ya. pertama, Mbak. Maaf belum salaman. Lu sama nama gue biasa aja lu. Beda baunya. Agak bau tempe bacem ya. Oke. Kita buka yang pertama ya, A. Amar Joni dituntut 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terkait kasus peredaran obat terlarang. Nah, ini fakta atau tidak? Betul, fakta. Sekarang sudah diputuskan. Belum. Itu baru tuntutan dari JPU kan. 9 tahun. 9 tahun. Kalau nggak salah kan kemarin itu sudah 3 tahun hampir bebas. Yes. Ada kasus baru, Betul. lebih panjang lagi. Ya inilah yang lagi kita perjuangkan sih. Ya mungkin nanti kita akan ada pembelaan di tanggal 4 April kalau nggak salah. Berapa hari lagi dong? Ya hari Kamis besok. Ya. Berharap mudah-mudahan. Ya tidak segitulah hukumannya berharapnya. Katanya betul Amar Joni ketika mendengar tuntutan seberat ini menangis. Yes, shock dia. Makanya kita keluarga apalagi yang paling dekat kan adik-adiknya, jadi harus jaga mentalnya Bang Amar juga. Ya kan dia bersaudara ya. Betul. Berat banget ya. Lumayan. Mana orang tua udah nggak ada, kalian bertiga doang ya. Betul. Kamu sendiri sebagai adik bungsu gimana? Melihat abang kamu sempat menjadi kebanggaan keluarga pasti sekarang sedang mendapatkan cobaan. Ya pastinya saya juga sangat sedih pastinya dan ya gimana pun juga mau seburuk-buruknya abang pertama saya, but itu tetap abang saya. Kita harus dukung dan support Dan Kecewa mah tetap pasti ada. pasti. oh pasti ya. Saya orang yang paling marah pertama kali, kalau soalnya pertama kali saya yang tahu gitu di kasus dia yang apa? Yang dulu yang pertama. Iya. Dan tidak hanya sekali, ada lagi. Iya. Kecewa pasti sebagai adik bungsu juga ya. Iya. Tapi bagaimanapun tetap saudara. Betul. Iya, betul. Harus support lah. Iya. Sekarang prosesnya sudah sampai tahap mana? Baru kemarin kan terakhir sidang itu tuntutan JPU. Nanti setelah ini sidangnya itu akan ada pembelaan gitu. Ya. Setelah itu mungkin ada pleidoy dan replik duplik. Pleidoy itu pembelaan nggak sih? Oh iya betul. Maksudnya setelah itu ada replik duplik dan mungkin ada keputusan dari hakim. Ada kemungkinan bisa ke Nusa Kambangan lagi, betulkah? Ini yang lagi kita upayakan agar tidak kembali ke Nusa Kambangan karena memang kan bukan kapasitasnya dia. Gitu. Menurut pandangan dari kuasa hukum kami gitu loh. Dari kuasa hukumnya Bang Amar sih bukan kapasitasnya Bang Amar untuk masuk lagi ke Nusa Kambangan karena kan barang buktinya itu pun tidak ada juga gitu. Maksudnya kayak Itu saya shock balik ke Nusa Kambangan. Saya shock itu, kok bisa ke Nusa Kambangan itu. Gitu. Udah berarti kita tinggal tunggu saja bagaimana proses berikutnya. Betul. Iya, betul. Kita lanjut ke fakta berikutnya ya. Amar Joni larang pihak luar berkomentar selain keluarga dan pengacara. Betul atau tidak? Iya betul. Fakta. Itu Apakah ada hubungannya dengan beberapa statement dari seseorang di luar keluarga itu?
Oh nggak gini, sebetulnya statement ini sih bukan dari Bang Amar ya, maksudnya dari keluarganya sendiri, terutama dari aku juga. Jadi kayak menurut aku kan lagi situasi seperti ini kita kan harus adem terus ya, maksudnya jangan Salah terlalu- bicara bisa Betul, memberatkan. Betul, takutnya kita blunder, bukan cuman pihak luar tapi dari keluarga pun seperti itu. Aku kasih tahu. Itu gitu loh. keputusan dari kalian. Dari aku pribadi sih. Amar ngomong sendiri, dulu. Amar sendiri berkomentar nggak mengenai ada dianggap pihak-pihak luar yang ada yang ngomongkan panjat sosial, ada yang ngomong ikut campur tanda kutip. Iya pokoknya kita selalu mentingin mental Bang Amar dulu sih yang pertama gitu loh. Maksudnya untuk pihak-pihak luar segala macem yang berkomentar, maksudnya kan takutnya di kita ini kan di media itu kalau misalkan ngomong harusnya A ternyata kan bisa dipelintirin B, C, Framing. digoreng-goreng. Iya, takutnya seperti itu. Oke. Makanya kita pengennya adem dulu gitu loh. Apakah, maaf ya, ada hubungannya dengan Bu Dokter? Enggak juga sih sebetulnya untuk semuanya sih bukan buat Bu Dokter aja tapi buat kami juga gitu loh. Maksudnya kayak selalu hati-hati berbicara di depan media gitu loh. Termasuk Selalu- Bu Dokter? Iya betul. Aku juga ngomong selalu sama dia hati-hati berbicara di depan media karena ya namanya media kan ketika kita niatnya ngomongnya A, Ya, ternyata bisa jadi, dipikirin iya, B iya, iya. gitu loh. Takutnya seperti itu gitu. Oke. Kita lanjut ya. Yes. Kasus Amar Zoni tak kunjung usai, keluarga akui sudah lelah. Apakah iya? Kalau tidak, Tidak kok. nggak pernah lelah. Enggak. Kecewa iya yang tadi kita Kecewa, bahas. Betul, kecewa coba sih. Kecewa ya, tapi kalau lelah sih enggak sih. Mau gimana pun juga tetap abang, tetap harus support. Apalagi yang kita punya cuman Bang Amar. gitu. Betul. Bang Amarnya sendiri apakah sudah lelah dan menyerah? Sudah tidak ingin lagi dan pokoknya dia pengen cepat-cepat kembali untuk menjadi versi yang terbaiknya sih. Gitu. Mudah-mudahan kesempatan itu ada ya. Amin. Amin, amin. Karena ya itu 3 tahun itu kan panjang. Panjangin lagi, lebih panjang lagi. Ya inilah. Kak Panji, kamu ngasih dukungan apa sama Kak Amar? Dukungan apa ya? Ada sempat ngobrol di talk gitu nggak? Paling waktu di awal-awal sih kak. Waktu di awal-awal dia waktu di kasus ketiga pertama kali ketangkap lagi, dia bilang ke aku tuh ya udah gue sakit gitu dia. Gue sakit, gue butuh dokter katanya. Itu aja. Itu kan di awal ya waktu di kasus ketiga kemarin gitu. Itu aja sih. Setelah itu untuk ngobrol-ngobrol di talk lagi nggak ada sih. Dokter Kita psikiater soalnya ya maksudnya. kita chill banget sih soalnya sama Bang Amar, dia ya udah menerima juga. Karena kan tuduhannya dari mulai pemakai sampai jadi pengedar, diduga. Wah, Betul. Makanya jadi jauh lebih berat lagi. iya. Kita lihat dulu video berikut boleh ya? Boleh. Boleh. Ada sebuah video yang harus kita saksikan bersama. Itu siapa yang bikin video? Aku. Lu agak-agak ini ya, agak-agak dramatisir gitu. Enggak, itu ada di template TikTok Oh, aja. Tapi Kata-katanya. ya Kata-katanya ya. cerita hidup orang itu kan kita sudah ada jalan cerita, tapi kalian sendiri tidak menyangka Betul. seperti ini ya. Yes, betul. Karena fun fact-nya, A, kita bertiga itu baru kumpul lagi itu paling 2018, A. Iya. Yes. Maksudnya Maksudnya sendiri. bukan, maksudnya kita bener-bener bisa ngobrol ya. Kenapa? Faktor apa yang membuat itu? Bisa karena kan Dari umur 7 tahun, aku sama Panji itu dipisah sama Bang Amar. Bang Amar Amar tuh di di Padang, Padang. sama Bapak. Kami berdua itu di Depok gitu. Bareng Matuo, jadi kakaknya Bapak gitu loh. Bapak. betul. Ya udah, jadi selama 6 tahun itu kita nggak ketemu pada saat itu. Tidak ketemu. Sama sekali. Sama sekali. Di 2010 kita ketemu, tinggal bareng lagi, tapi kita nggak deket. Karena Bang Amar yang sifatnya keras segala macem kan, jadi kita yang masih bocah-bocah ini takut lah gitu. Tapi lu berdua mendekat. Yes. Waktu itu, kok kita berdua deket dari kecil. Cuman sama Bang Amar aja yang kita nggak deket. Baru tahun 2018 kita udah nongkrong bareng, baru ngobrol, brother to brother. Karena udah pada dewasa. Betul. Udah pada dewasa. Dan kebersamaan itu hanya diberikan sesaat saja. Yes. Beberapa cuplikan video itu yang mungkin saat itu juga
berharga, sekarang makin berharga ya. Yes, betul. Nah itu tuh baru bisa kayak gitu, peluk-pelukan kayak gitu baru bisa. Sebelum itu Bang Amar tetap dengan karakter dia yang keras gitu loh. Dan kita masih anak-anak kecil kan, jadi kayak kita takut. Umurnya beda berapa tahun sih? Kalau aku sama Bang Amar 7 tahun. 7, kalau kalian? 9. Enggak, kita berdua 2 tahun. Makanya kalian lebih deket, Iya. karena lebih seumuran lagi. Betul. Kalau ibu tuh pergi tuh Tahun 2005, waktu aku umur 5 tahun, dia 3 tahun. karena itu pula dipisahkan. Bukan dipisahkan sih, maksudnya kan kalau misalkan bapak ngurusin Bang Amar, mungkin Bang Amar udah gede juga, jadi lebih jadi kita akhirnya diurusin sama saudara kita gitu. Oh jadi benar-benar bersatu itu baru 2018. Yes. Terus Bang Amar tuh masuk tuh tahun 2017 itu kan masuk tuh dia yang pertama. ya keluar akhirnya gara-gara itu Ya, dekat lagi lagi sampai saat ini. Gitu. Ini kita ada satu video nih, A, yang Oke. perlu diklarifikasi nih. Kita lihat Benar atau bareng- enggak ya? Ya. Kita lihat bareng-bareng videonya. Oke, pertanyaan saya benar atau tidak? Sebetulnya ada beberapa yang miss ya, A, ya. Maksudnya nggak seperti itu kejadiannya gitu kan. Saya tahu karakter abang saya seperti apa. Mungkin dia berbicara sama dokter terlalu lebay. Jadi ya begitulah. Abang saya itu lebay lah. Tahu juga lah gimana ini ya. Dia terlalu ngomongnya terlalu apa namanya kemana-mana gitu loh. Padahal nggak seperti itu gitu. Kita nggak pernah ada yang namanya clash itu enggak. Cuman kecewa iya, kecewa. Kita pernah berantem juga kok. Tapi enggak yang berantem kita putus hubungan enggak. Jenguk atau tidak? Jenguk kok, jenguk. Jadi katanya 1 tahun sama sekali. Ya itu dari mungkin dokter itu tahu ceritanya dari Bang Amar waktu itu. Ceritanya dari Bang Amar. Maaf ya ini Ya, kita. ya. Maaf ya. Masih bau opor. Ya. Terusin. Iya. di ini dong, di kipas-kipas dong. Gue kayak jualan nasi. Oke. Karena tadi itu bikin rileks sih Lala tadi ya. Iya, bikin relax lumayan lah ya. Oke, Lebaran kemarin beda lagi. Ya kita udah lebaran keberapa nih? Ketiga ya? 3 sama dia. Lebaran ketiga udah nggak bareng-bareng, jadi kayak ya udah. Ke gue. Maaf ya. Maaf Gak banget loh. apa-apa. Terus kemarin ke Lebaran ke sana nggak? Kemana? Waktu itu sih nggak sempet lebarannya, bukan hari lebarannya, tapi 2 hari setelah lebaran baru kita sempat ke sana. Ya, tapi ya momen Lebaran masih kumpul. Dapet. Tapi selain momen lebaran, ada nggak sih momen yang kalian rinduin gitu sama abang? Ya kayak tadi bisa dilihat di video itu, kita tuh setiap akhir tahun itu ya, dari tahun 2017 itu ke Lombok sama Bapak, sama Bang Amar gitu kan. Kita selalu ngumpul rame-rame liburan setiap tahunnya sekali lah gitu. Ya itu tuh Iya. 4 cowok. Iya. Tapi Papa juga wafat. Yes, betul. 2023. Iya. 2024. Di tengah kisruh ini. Iya. Itu salah satu titik terendah buat kalian berdua khususnya. Iya, Sangat. pastilah. Orang-orang yang panutan kita tuh kan bapak Yes. sama kakak pertama biasanya gitu. Betul. Kakak pertama posisi seperti itu, bapak juga dipanggil. Betul. Itu tahun-tahun yang sangat-sangat luar biasa kelam lah ya maksudnya. Dan kalian berdua yang saling menguatkan. Betul. Ya itulah. Apalagi itu kan cerai juga kan. Ya lu pisah Iya juga. makanya jadi Yang khusus buat lu tuh, udah. Itu jadi kita kayak ditonjok berkali-kali ya. iya benar. Babak belur lu ya. Betul. Masih bisa santai gini aja luar biasa lu. Ya hampir sih. Enggak maksudnya. Aku bisa sekuat ini karena bapak tuh selalu bilang sama aku, laki-laki itu pantang menyerah. Jadi ketika memang ada masalah harus dihadapin sendiri. Jangan minta bantu sama siapapun gitu loh. Jadi kita laki-laki kita harus stand on your ground. Jadi jangan lemah, kita harus kuat gitu loh. Walaupun pasti bapak juga mengalami down, sedown-downnya. Pasti. Ya anak pertama itu kan harapan besar. Pasti. Apakah bapak juga drop gara-gara itu Jadi juga kah? ketika itu sebenarnya Bapak tuh nggak tahu, Kak. Bapak nggak Kalian tahu. tutupi. Yes. Kita tutupin. Karena kondisi bapak yang nggak Udah parah kan. Sakit apa ya waktu itu? kanker hati. Oh iya, dan itu kan nggak boleh banyak pikiran. Iya. Kalian tutupi. Iya. Ada yang bapak tahu dari Bapak nggak pernah tahu sampai beneran? Pas
Nggak pernah tahu, nggak pernah. Iya, Karena pas- tutup informasi itu. Tapi udah dikasih tahu sih pas lagi mendekat akhir hayat. Karena kalian juga kan Bisik. takutnya. Lu kasih tahu bang? Iya, gue kasih tahu. Lu yang kasih tau? Iya. Dengan cara ngomong gitu. Bisikin. Ya mau gimana? Iya, iya. Ya kan? Iya. Gitu sih. Gue juga baru tahu tuh. Malah baru tahu. Iya. Kok baru tahu sih? Ya, jangan lah, jangan kasih tahu seharusnya itu. Oke. Tapi ada pesan papa nggak yang paling kamu ingat untuk kalau untuk Panji? Bapak kalau ke saya tuh nggak pernah menunjukin kak. Tapi dia, ya kalau ke saya tuh dia selalu cuek gitu kan. Tapi ketika pas saya nggak ada gitu kan, bapak saya bilang ke saudaranya, ya kalau saya selesai ini, kalau saya pergi, yang saya nggak mikirin Arman ataupun Amar, karena dia udah gede. Bikin Panji. Ya saya mikirin Panji gitu. Jagain lah Panji. Tapi jujur yang buat saya sedih itu adalah bapak saya nggak pernah ngasih saya perhatian. Maksudnya nggak terasa. nggak mau ngasih saya langsung verbal. Dan Iya. Tapi ya ketika saya nggak ada, ternyata kata abang saya, bapak saya selalu banggain saya. Pikirin Iya. kamu di sisi bungsu. Itu dia. Itu sih. Itu yang ngebuat saya fakta yang cukup pahit juga sih untuk saya sebenarnya. Papa pasti bangga lah, apalagi Iya. ngelihat acting kamu tuh pas di perang sarung itu. Oh, iya. Wah, keren. Sarung. Apa? Tarung sarung. Iya, iya, iya. Iya. Kita bukain Kita selanjutnya ya. Aditya Joni disebut tegur Dokter Kamila terkait pernyataan kontroversial. Sempat negur? Iya, yang itu kan. Aku bilang ke dokter untuk nggak usah berkomentar yang terlalu ini. Oh, akhirnya kayak gitu sih. tegur cuman- secara langsung. Iya. cuman Reaksinya gitu gimana? doang. Iya, ngerti dia. Cuman ini doang sih, maksudnya kan aku ngasih pengertian lah gitu loh. Sekarang kita itu jadi center Iya, iya, publik iya. dan media gitu loh. Iya, Jadi iya. harus bijak lah berkomentar gitu loh. Mereka putus gak sih? Katanya putus ya? Aku sumpah nggak tahu, Kak. Cari tahu dong buat gue. Iya. Ntar di WA ya. Karena kita ada artikel ini nih, Ani. Karena ini ada artikelnya nih. Iya. Diputusin Amar Joni, Dokter Kamelia punya pacar baru dan dikasih villa di Tuh, Bali. bener gak? Enggak, bener enggak? Aku jujur Lu kan yang kenalin lu juga kan ke Amar kan? iya juga sih, maksudnya Iya, temen gini. bisnis gitu kan? Untuk hubungan mereka aku nggak tahu, aku nggak ikut campur. Maksudnya kan aku di sini cuman satu, fokus ke Bang Amar, fokus ke mentalnya. Apalagi sekarang udah mendekati ke keputusan. Bang Amar itu setelah aku kunjungin terus, itu terus bahasanya gitu loh. Maksudnya dia itu panik dan khawatir gitu loh. Dia takut dipindahin lagi ke NK kan gitu. Jadi memang aku harus di situ harus ada untuk nenangin dia. Itu sih fokus aku cuman Lebaran kemarin datang nggak dokter? enggak lah, nggak boleh kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi katanya dia biasanya bisa jenguk. Tapi sekarang nggak boleh karena di lapas narkotik Cipinang itu Bang Amar kan sebagai high risk, jadi nggak bisa dikunjungi. Oh, kalian selain berdua sama kuasa hukum, gitu sih, bertiga doang bisanya. putus ya? Terus aja ya. Putus. Udah. Tanyain lagi dong, A. Oh ini udah yang tadi udah. Ya yang cerai udah tadi udah deh. Ya udah deh, ya. Ya udah deh. Udah kebahas tadi. Iya betul. Ya udah deh, ntar kita cari tahu ya, ntar pas iklan gue cari tahu, ntar pas abis iklan gue kasih tahu udah putus atau belum. Iya kita aja yang tahu, jangan kemana-mana, tetap di FYP Dia Pagi. Korea, Pak.